Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da ma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Al-ayat. Sahabat sekalian, ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu melaksanakan ibadah sholat maghrib. Dan tidak henti-hentinya kita juga bersyukur kepada Allah atas karunia jatah usia, sehingga kita masih dapat melaksanakan thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari amal soleh yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan tempat terbaik nanti di hari kiamat. Kajian Riyadhus Shalihin, ya, hadis yang kedua, masih mengambil dari kitab Riyadhus Shalihin bab menghadirkan keikhlasan, ya. Babu huduril ikhlas, ya. Wan niyah ala jami'il af'ali wal aqwal al-barizah wal yang tampak maupun yang al-khufiyah yang tersembunyi. Hadis yang kedua, hadis yang pertama kemarin sudah disampaikan, itu tidak lepas seseorang beramal, berbuat tanpa adanya niat, gitu kan. Jadi niat itu memiliki peranan yang sangat strategis dan memiliki tempat yang khusus, sehingga bagi seorang muslim apapun yang dilakukan, apapun yang dikatakan itu tidak boleh kosong dari niat, gitu. Tidak boleh kosong dari niat. Sebab nanti ada kaitan dengan tema kajian hadis yang kedua ini, di mana ada seseorang tepuguh-puguh gitunya, temais temeuleuh, cek orang Sunda nama. Bahasa Jerman, bahasa Sunda ya. Temais temeuleuh gitu. Ujug-ujug we mendapatkan sesuatu yang tidak enak. Nah, ini nanti kaitannya dengan riwayat pasukan Abrahah, ya, pasukan Abrahah yang bermaksud datang ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, hadisnya nanti dibacakan dulu. Ini hadisnya dari Ummul Mukminin, ya. Ummu Abdillah Aisyah, yaitu dari Aisyah, Siti Aisyah, ya. An Ummul Mukminina Ummu Abdillah Aisyah. Jadi Aisyah itu diberi gelar Ummul Mukminin. Tidak hanya Aisyah, sebenarnya istri-istri Rasulullah seluruhnya diberi gelar Ummul Mukminin. Artinya ibu
orang-orang kaum beriman, ya. Ibu dari orang-orang yang beriman. Ada konsekuensi. Jadi istri Rasulullah SAW itu adalah sebagai ibu dari kaum mukminin semuanya, sehingga tidak boleh gitu kan sepeninggal Rasulullah dinikahi gitu, dinikahi lagi. Dan ini merupakan salah satu bentuk penghormatan dan juga keistimewaan. Aisyah sendiri, beliau memang salah seorang sahabat wanita sekaligus istri Rasulullah SAW yang memiliki keutamaan. Jadi kenapa Rasulullah SAW juga menikahi Aisyah gitu ya. Lain pada kugelis-gelis deui gitu ya. Karena menikahi Aisyah itu sejak Aisyah di usianya yang sangat muda gitu ya. Berapa tahun? 9 tahun. Berapa? 9 tahun kan. Tapi hari serumahnya atau di ininya mah kan tidak usia segitunya. Nah, itu ada keistimewaan tersendiri yang dimiliki oleh Aisyah Ummul Mukminin. Beliau memang sudah terlihat cerdas sejak usianya yang masih sangat belia gitu. Makanya beliau juga salah satu yang paling banyak meriwayatkan hadis di antara para sahabat yang lain gitu. Dan yang paling kritis di antara istri-istri Rasulullah gitu. Paling kritis Aisyah. Paling gede cemburu oge Aisyah. Nah, Aisyah menyampaikan salah satu hadis dari Rasulullah SAW. Kata Aisyah, qala Rasulullah SAW, yaghzu jaisyun al-Ka'bah. Ya. Rasulullah bersabda, ada sepasukan tentara yang hendak memerangi Ka'bah. Faidza kanu bi baida'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Ketika mereka berada di suatu padang pasir yang berada di tanah lapang, ini wak ngerinya kan? Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Dibenamkan. Yukhsafu itu kan dari kata khusafa. Kan kusuf gitu ya. Kusuf itu kan tidak terlihat. Yang tadinya kelihatan jadi tidak terlihat karena terhalang. Kusuf gitu ya. Kalau yukhsafu itu ditutupi gitu. Yang tadinya nampak terlihat di tanah jadi dibenamkan jadi sehingga tidak terlihat. Bi awwalihim wa akhirihim. Orang yang pertama sampai yang terakhir. Pokoknya siapapun yang ada di tempat itu gitu, yang berada di tanah lapang itu, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir semuanya dibenamkan. Wa fihim aswaqu qalat ya. Kemudian Aisyah bertanya, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Bagaimana semuanya dibenamkan? Ini ada sesuatu yang membuat Aisyah heran gitu. Bertanya-tanya, bagaimana semuanya dibenamkan? Diazab gitulah ku Allah. Bi awwalihim wa akhirihim, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Jadi ternyesa maksudnya teh.
wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum. Kata Aisyah, sedang di antara mereka ada pedagang di pasar, dan ada pula yang tidak termasuk golongan mereka. Jadi emang kan sakadar ieu dagang gitu. Padahal sejalmi pasti bakal diuntungkan gitu. Ada juga yang mungkin sekedar lewat melihat pasar rame gitu. Kok tumben ada pasar, kayak pasar tumpah gitu, pasar dadakan rame. Sekedar lewat belanja, atau yang mungkin hanya sekedar melihat-lihat dan tidak ada maksud bergabung dengan pasukan, dengan tentara yang akan menghancurkan Ka'bah. Maka kata Rasulullah, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'asuna ala niyyatihim. Muttafaqun alaih. Hada lafdzul Bukhari. Kata Rasulullah, semuanya dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian nanti akan dibangkitkan dari masing-masing kuburnya sesuai dengan niatnya masing-masing. Gitu. Hadis ini menggunakan redaksi hadis yang ada dalam kitabnya Imam Bukhari. Jadi kumaha Pak kesimpulannya? Hadis itu menerangkan kepada kita tentang keadaan orang-orang yang ikut tewas, ikut terkena azab Allah gitu ya. Padahal mereka itu tidak bermaksud ikut untuk memerangi Ka'bah. Jadi kata Aisyah, kenapa kok ikut diazab tuh diselamatkan gitu maksudnya? Kan geuningan urang mah lamun aya musibahnya siga tsunami, aya nu salametkeun teh kan sok dikait-kaitkeun teh. Padahal mah teh can takdirna we. Gitu. Tapi ieu meureun jalma saleh, can tahu tuh jalma saleh gitu. Nu salamet harita teh. Dan can takdirna we. Hanya kita kadang-kadang mengaitkan ieu meureunan ku Allah disalametkeun karena kesolehannya atau apa gitu kan. Wallahu a'lam. Ya bisa jadi mungkin ada di antara orang-orang soleh yang selamat. Tapi ada juga di antara mereka orang-orang yang suka bermaksiat. Tapi ku Allah diberi kesempatan meureun keur tobat gitu. Ya. Tapi ada juga yang ikut mati terkena oleh musibah itu. Tah ieu mah teu nyesa. Teu saurang-urang acan anu disesakeun. Semuanya mati, semuanya tewas, semuanya terkena azab itu. Nah, Aisyah bertanya, kenapa gitu? Kan tidak semuanya ikut terlibat akan berperang gitu. Ada di situ ada yang mungkin sekedar jualan, ada yang hanya sekedar jalan-jalan, hanya sekedar melihat-lihat. Tapi kenapa? Nah, kata Rasulullah, semuanya akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing gitu. Ya tema konsekuensi gitu. Nanti ada beberapa faedah gitu ya. Di antara faedah dari hadis ini yang pertama, apa pelajarannya? Anjuran agar kita menjauh dari orang-orang dolim gitu Pak. Ini juga menjadi satu peringatan bagi kita agar kita tidak bersama dalam satu majelis gitu atau dalam satu tempat gitu di mana orang-orang yang suka bermaksiat atau berbuat keburukan. Tujuannya apa? Supaya teka bawa gitu, supaya teu disakompet daunkeun. Ini adalah kehati-hatian supaya ketika kita ketika kita menyaksikan
orang yang suka bermaksiat, suka dolim itu ditimpa oleh Allah azab, nah gitu, kita tidak ikut-ikut ada terkena dalam lingkungan itu gitu. Data mustahil gitu kan, ada azab Allah yang turun dan tidak hanya ditujukan kepada orang-orang kafir saja. Ketika ada orang-orang mukmin di situ bisa saja kena gitu. Makanya ini salah satu anjuran kepada kaum mukminin, pada orang Islam. Jadi mun gaul teh kudu dipilih gitu maksudnya. Jadi jangan berada di lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan keburukan. Mata kudu hijrah gitu Pak. Mulai di lingkungan anu tidak kondusif, banyak di situ kemaksiatan, di situ banyak kebobrokan, baik kebobrokan moral gitu ya, dan lain sebagainya, baik kita tinggalkan, hijrah gitu. Ini ada sok kurangnya, misalkan aya budak awewe gelis, gitunya, budak awewe gelis. Di mana linggihna? Punten ya. Ya, linggih teh di Tegalega. Tegalegana paling mana? Sok sanajan budak teh ditiung soleh bageur. Eta cenah dipakeun caket saritem cok kumaha? Pandangan urang ka budak eta. Ya, sok sanajan budak eta teh soleh bageur. Ditiung sok ngaji gitu. Tapi kan ya, misalkan ada sudah terbangun image seperti itu, ya udah gitu. Pas masuk teh kagak bawa tuh gitu. Hah? Padahal cantang tuh Bang gitu. Nah, itu diantaranya gitu. Di satu lingkungan yang tukang judi, tukang mabok gitu kan. Kawentar negara beli gitu. Orang sakumaha soleh sakumaha bager oge, orang mana can? Orang babakannya. Wah. Tukang maling, tukang naon gitu. Curiga kan? Padahal utara gitu, padahal bager ya. Nah, itu juga diantaranya anjuran agar kita tidak dinilai atau untuk menghilangkan buruk sangka dari orang lain kepada kita. Namun ayat tinggal di lingkungan seperti itu, lebih kita hijrah, lebih kita pindah. Betah kumaha ya di tempat begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya tadi pergaulan, jaga pergaulan. Jadi barang siapa orang yang banyak bergaul dengan orang yang buruk, dengan orang yang suka bermaksiat secara sengaja, maka dosa dan azab itu bisa menimpa orang itu. Ya, kalau misalkan kita membiarkan keburukan, kemaksiatan, itu kan dosa juga. Mencoba untuk melawan susah juga, berat tantangannya. Lingkungan gitu. Loba balad, aya bahan orang kababawa, orang terbawa-bawa gitu. Dah hese atuh Pak di lingkungan gitu mah. Mun urang ngahaja, ngomong ngahaja gitu nya, ngahaja. Ayo paribasa cenah. Nah cenah sok ka diskotik, da urang mah ka diskotik teh rek dakwah. Usaha deui atuh. Diingatan, Pak. Kurang nama ya, lain urang anu bisa ngawarnaan tapi urang nu kawarnaan gitu. Ieu cenah aya baturan rek diingetan. Ayo sholatnya diskotik ngomong sholat sing lah gandeng. Ya, di diskotik mau berenang mal bisa menghindari minuman keras gitu kan, perempuan. Karena itu. Jadi lingkungan itu sangat menentukan. Makanya ketika kita memilih tempat tinggal itu, yang harus diperhatikan itu bagaimana lingkungannya. Yang pertama itu bagaimana lingkungannya. Ya lingkungannya aman tuh gitu.
saroleh deh gitu. Lamun loba nu wah geus we ulah ulah nyobaan gitu. Lingkungan tempatnya tukang judi, tukang marabok, tukang maling, geus hindari lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan. Tapi bukan berarti tidak boleh berdakwah, bukan. Lingkungan itu menentukan bagaimana membangun sikap dan karakter seseorang. Dakwah tetap harus ada dakwah, tapi bagaimanapun juga kalau kita melihat konteks dari hadis ini, maka yang harus diperhatikan itu bagaimana kehati-hatian, ya, kehati-hatian seseorang dalam memilih teman, dalam memilih tempat tinggal. Dakwah tetap harus dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, amal perbuatan dinilai berdasarkan niat amalnya. Tadi memang kata Rasulullah SAW, semua orang dari awal sampai akhirnya itu dibenarkan. Tapi nanti ketika dibangunkan, ketika dibangkitkan dari kubur, maka semua akan dihisab sesuai dengan niatnya masing-masing. Jadi niatnya dagang gitu, niatnya ikut perang ya perang gitu. Itu yang nanti akan dihisab, yang akan menentukan apakah akan disiksa atau tidak gitu ya. Apakah akan dimasukkan dalam kelompoknya atau tidak. Itu tergantung niatnya masing-masing. Maka ulah kosong tino niat gitu, ulah iseng da tepantas atuh pikeun jalmi mukmin mah hiji migawe hiji pagawean niatna iseng. Ya, jadi tidak boleh gitu melakukan sesuatu itu tanpa ada niat yang baik. Ulah niatna iseng. Ya, ieu mah naon tambah sebel. Niat tambah sebel. Padahal pegawai sekecil apapun pekerjaan itu tidak boleh kosong dari niat yang baik gitu. Niat amal soleh. Jadi pegawaian anu dilakukan bulan teh kudu jadi amal soleh. Dan tidinya apa? Ngadulang pahala teh. Tinu niat heula sebenarnya. Makanya ini penting sekali gitu ya. Ini bagaimana kedudukan niat itu dalam ajaran Islam menjadi salah satu pilar yang harus diperhatikan. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan berita gaib yang Allah nampak kepada beliau, dan ini termasuk permasalahan keimanan yang wajib kita yakini. Ini terkait dengan pasukan itu ya, pasukan yang datang akan menghancurkan Ka'bah. Ini berlaku tidak hanya kepada peristiwa yang terjadi pada masa Abraham. Gitu. Ini ceritanya Abraham bukan gitu kan. Ini umum. Pokoknya ayah itu pasukan erek jalan ke Mekah keur ngancurkeun Ka'bah. Ayeuna aya teu bakal gitu. Aya gitu. Tapi ku Allah dijaminnya, ku Allah dijamin. Dan siapapun ketika akan berangkat dan dia berada di satu tempat, ku Allah dimusnahkan. Ku Allah dimusnahkan. Dan ini adalah salah satu wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad gitu. Dan ini harus kita yakini kebenarannya. Kemudian di dalam hadis ini terdapat satu poin yang tersembunyi menjadi pertanyaan, menjadi pangkal ketidakjelasan yang tadi di mana Ummul Mukminin Aisyah menanyakan atau belum memahami gitu ya, kenapa orang-orang mukmin juga ditimpa siksaan yang sama gitu, padahal mereka tidak ikut berperang, padahal tidak ikut bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah, tapi kena ku ajab gitu. Nah ini sudah
sudah sering ya, sudah sering sekali diungkapkan permasalahan ini. Ada yang berpendapat bahwa siksaan itu ditimpakan secara umum. Kenapa? Karena memang sudah jadi bagian dari takdir seseorang. Jadi lamun misalkan aya jalmi mukmin anu ngilu tertimpa ajal, itu memang sudah bagian dari takdirnya. Jadi lain noteh dia matinya itu bukan terkena ajal, bukan. Cuman jalannya mungkin lewat peristiwa itu. Tapi lain diajab ku Allah lain tetap. Anu diajab mah anu jelas-jelas itu punya tujuan bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah. Ketika ada di dalam peristiwa itu orang mukmin yang ikut meninggal, itu bukan terkena ajal gitu. Tapi karena memang takdirnya ajalnya memang melalui jalan atau peristiwa itu gitu. Ya kita sering gitu ya mengaitkan sesuatu peristiwa. Jika kamari tsunami, misalkan tsunami di Aceh, muncul kan di medsos beberapa gambar-gambar gitu kan, wah cina ini karena di kampung tertentu gitu atau di Palu gitu kan, waktu gempa di Palu sampai ada likuifaksi gitu kan. Ini mungkin daerahnya ini suka maksiat, suka judi gitu kan dan sebagainya. Jadi di situ juga pasti ada orang-orang yang beriman. Ya wallahu a'lam. Mungkin kalau itu ditimpakan kepada orang-orang yang suka berbuat maksiat, itu adalah bagian dari azab dari Allah dan juga peringatan gitu kan bagi orang-orang. Tapi ketika orang yang beriman ikut meninggal di situ, yaitu adalah sudah bagian dari takdir. Itu. Makanya kan yang namanya takdir itu atau ajal itu kan kalau sudah datang tidak bisa kita percepat atau tidak bisa kita mundurkan atau dilamakan gitu. Tidak jarum la yastahiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu bisa diburu-buru, itu bisa dikeke. Geus datang waktuna ajal ya udah tidak bisa kita hindari gitu. Itu jadi sudah bagian. Dan caranya bagaimana, keadaannya seperti apa ya kita juga tidak bisa menghindari. Ya, kita hanya bisa berdoa, memohon kepada Allah. Kalau ajal kita tiba, wafat, meninggalnya wajar gitu kan. Kan alimnya misalkan orang meninggal misalkan dalam keadaan yang menakutkan gitu ya, air kagilos kudrut gitu kan, tapi ketika sebuah organnya itu hancur kan ngeri gitu kan. Ini kan tapi hari anu tos takdirna gitu ya jelas badai syahid ya. Syahid bagi yang ya tentu tidak semua kan. Ari anu sok mabok begitu syahid sanes aneh. Tapi kita kan kadang nggak mau gitu kan mengalami yang seperti itu, ngeri gitu. Apalagi kita mendoakan keluarga ulah nih mau sok gerada mau tinggal di jalan kejadian seperti itu ngeri kan. Untuk apa kan? Syahid ya, itu kan? Itu. Tapi kita kadang merinding gitu kan, mengeri. Tapi ya bagi yang bersangkutan kalau dia seorang mukmin, seorang muslim jelas syahid gitu kan. Tapi dalam hati kita tidak mau seperti itu, gitu. Tapi kalau sudah terjadi seperti itu, orang ada kumaha. Itu takdir. Gitu. Kita tidak tahu hayang mati dina jihad, dina perang, gus loba awak teh cacat buka karena bacot, anu soek, teman mau dan capak gila gitu kan. Malah meninggalnya di tempat tidur, seperti Khalid bin Walid. Padahal ingin
syahid, rindu syahid, tapi data acan takdir nah. Itulah yang penting kita berharap wafat dalam keadaan husnul khotimah gitu. Nah, gitu. Itu intinya Pak. Kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Dalam keadaan dan cara apapun, yang penting kita husnul khotimah. Ulah dipikeun ka mau teh keur maksiat gitu. Aya keur di tempat karaoke mau keur ngekek botol kelepok mau keur joget dangdut kelepok mau geuningannya di YouTube aya. Ya, karena tidak tahu usia itu, umur itu tidak tahu. Anu kerjaan di sisi di pinggir jalan, dah nggak tahu ya, maut mah kenulis maut. Tak coplok gelinding truk coba ngacorin, ninggal pas kamu mastaka pisah, terudak beli, ku gelinding. Gitu kan, ada yang ya sedang apa gitu di pesta nikah, sedang gitu joget gitu, yoga apa gitu, tidak diketahui gitu. Nah ini juga sama, mungkin kita juga tanpa sengaja ninggalin rame-rame gitu kan, penasaran dulu dirinya, ternyata tiba-tiba ada musibah, ada bencana, nah kita ikut larut mati di situ. Nah maka nanti sesuai dengan apa yang disabdakan Rasul, ketika nanti dibangkitkan di hari kiamat itu akan ditanya sesuai dengan niatnya masing-masing. Maka kosong di dunia, segala lupa. Itu kan hadis pertama itu kan yang ditekankan, jangan kosong dari niat. Harus selalu ada niat. Ketika Allah sampai orang di bumi, di pantau bumi, tak perlu sebuah dia Pak. Pas keluar dibuka, balik ke mana? Nuh kayak teh yang tahu. Keluar gitu kan. Ya cek pari paus aja banyak lo enteng lagi. Keluar teh hayang moyang teh hayang naon atuh. Tak perlu jadi ibadah. Keluar rumah hayang moyang, tak perlu jadi ibadah. Ulah ngasakadar aja wae hayang moyang kumpul. Kudu jadi ibadah, maka kudu diniatkan ade gitu. Kemarin kan saya sampaikan, sering saya sampaikan ya. Ibadah orang yang lalai itu adalah rutinitas. Sementara rutinitas orang yang sadar itu adalah ibadah. Jadi ibadah itu kalau niatnya ya sekedar gugur kewajiban, malah jadi ibadah, ya sudah jadi rutinitas gitu kan. Sehingga sholat, sampai yang orang sholat gitu kan, ya sholatnya gitu, ya hanya sekedar gugur kewajiban yang kemarin kayak. Tapi bagi orang yang sadar, rutinitasnya saja itu harus jadi ibadah. Rutinitasnya saja harus jadi ibadah. Kalau rek moyang itu jadi ibadah. Karena dia awak segar, sehat makan mudah, ibadah ge jongjong kuat, ke masjid kuat gitu kan, mulai mau ke masjid segala karasan gitu. Itu dan makan sakit itu kan tidak enak ya, tidak nikmat. Terasa nikmatnya sehat itu ketika kita sakit. Kabita nu karek sadar nya buat ningali batur alilin ka masjid berjamaah salatnya kan nikmat kita di rumah saja gitu kan, karena sakit badan tak gitu. Maka orang Islam harus sehat, harus kuat gitu. Nah kemudian ada juga yang menyampaikan pendapat lainnya, seperti Syekh Salim bin Id al-Hilali, bahwa siksaan itu ditimpakan kepada mereka secara umum, sekalipun di antara mereka ada orang-orang yang benci, orang-orang yang akan berbelanja, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebab mereka tidak merasa takut terhadap fitnah yang tidak ditimpakan hanya kepada orang-orang yang dolim secara khusus. Ayat yang tadi saya baca di awal,
oleh kedaliman. Jadi mereka itu juga terseret gitulah oleh kedoliman dari orang-orang yang berbuat dosa gitu. Meskipun mereka sama sekali tidak menginginkannya. Jadi kudu apik dina hal ieu teh gitu. Lamun urang ruang riu ngagabung di komunitas naon wae gitu. Kudu apik. Teh komunitas naon ieu teh bober. Goes berjamaah. Naon ieu teh gitu. Lamun sakadar kongkol riuan-riu teu puguh mah gitu kan. Wah, mendingan bisi gitunya. Tapi ieu kan wah goes berkah. Goes berjamaah, goes berkah. Ngaji usina oge kan gitu ya. Wah, itu mah hade gitu kan. Tapi lamun sakadar kalau kita ikut komunitas, ternyata komunitasnya itu adalah komunitas lingkungan yang mengajak, mendorong kita untuk bermaksiat, melakukan keburukan, kedurhakaan. Nah itu hati-hati. Lebih baik kita menghindari. Gitu. Soalnya itu baturan normal, ya silaturahim. Meskipun niatnya silaturahim, tapi kalau kita lihat di komunitas itu ternyata komunitas yang penuh dengan lingkungan kemaksiatan, hindari. Kalau perlu ingatkan gitu kan, sekedar ingatkan, kita dakwah. Tapi kita jangan ikut masuk ke dalam ngilu gitu. Nongkrong nongkrong gitu kan. Nongkrong nongkrong di luar oke kudu ditinggali gitu. Bisi gitu kan. Ngariu gitu. Itu Kang Surabi. Ayo ngobrol dakwah mah teu naon, teu alus kudu gitu nya. Ya ngobrol teh ngobrol ku naon gitu. Ah itu bahaya. Hati-hati di situ. Jadi kalau menurut Syekh Salim bin Id gitu, Syekh Salim bin Id Al-Hilali itu terseret jadi bagian dari kedoliman seseorang ketika dia tidak menjaga dirinya dari fitnah gitu. Fitnah kayak di dia teh ajab ya. Gitu. Tidak menjaga diri dari fitnah, dari siksaan, dari azab Allah yang akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Ya, termasuk salah-salahnya kita. Tapi di sisi lain kan betul juga itu adalah bagian dari takdir. Tapi ya kalau kita membiasakan diri, menyengajakan diri selalu bergaul dengan orang-orang seperti itu, dina waktu orang misalkan kakeunaan puasa kita teh pantes gitu. Itu teh bagian dari kedoliman terhadap diri sendiri. Karena kita tidak apik, tidak hati-hati dalam bergaul gitu. Kalau bahasanya Umar mah takdir itu kan ada takdir baik, ada takdir buruk. Itu yang dipilih sebenarnya. Ketika ditanya Umar, nah cenah teu jadi ngalanjutkeun perjalanan ke tempat anu aya wabah teh. Apakah takut mati? Apakah engkau takut mati? Sedangkan mati itu adalah takdir Allah. Tapi jawaban mana? Aku milih dari takdir yang satu kepada takdir yang lain. Itu artinya. Ya, tadi orang kan bisa memilih gitu. Ketika misalkan kita membiasakan memilih api dina pergaulan komunitas yang sahawai. Ketika kita senantiasa membiasakan hidup dengan orang-orang soleh, berada di lingkungan orang-orang soleh, kumaha tah? Ya, gitu kan. Ketika kita wafat pun ada di lingkungan orang soleh. Dan bener wafat di lingkungan orang-orang soleh mah aya nu kumaha-kumahakeun minimal atuh aya nu nyelat-nyelatan nu ngurusnya. Tapi kalau orang di lingkungan orang-orang yang penuh dengan kemaksiatan, dosa gitu kan. Nalika orang sholat, nalika orang mahfal sangat nyelat-nyelatan. Oleh karena itu, kenapa mereka disatukan dengan orang-orang dolim? Jadi hal ini juga telah ditunjukkan oleh beberapa ayat Al-Quran dan hadis bahwa siksaan itu jika ditimpakan maka akan mencakup orang-orang soleh
bagi mereka yang tidak marah karena Allah ketika melihat satu kemungkaran. Tetapi orang-orang yang selamat adalah mereka yang melakukan perbaikan. Maksudnya ya entong ngantep gitu. Namun orang memang ada di lingkungan di kondisi seperti itu juga kita harus berbuat untuk mencegah kemungkaran. Ya bisi baru di Jawi kan ada ketika misalkan mengetahui itu adalah pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah, kenapa tidak didakwahi gitu kan? Tidak dilarang atau tidak diperangi gitu. Tapi ia malah ikut di situ jualan cari untung gitu. Itu diantara. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Hud ayat 116-117, falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'a alladziina dzalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan, yaitu yang melarang mengerjakan kerusakan di muka bumi. Jadi bentuk atau aksi melarang kemungkaran atau melarang berbuat kerusakan di muka bumi itu adalah salah satu bentuk keutamaan dari perbuatan seseorang. Kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka. Dan orang-orang yang dolim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Dan Rabb-Mu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara dolim, sedang penduduknya orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Jadi Allah melimpahkan azab siksaan ka jalmi-jalmi anu sering berbuat amal soleh. Mungkin gitu. Allah akan menimpakan azab itu kepada orang yang senantiasa berbuat kemaksiatan. Ketika kita membiarkan kemaksiatan, maka ketika azab turun, sama saja kita termasuk dalam kelompok orang yang diazab oleh Allah itu. Ini kan satu hal yang harus kita hindari, betul-betul. Ini salah satu indikasi yang mengungkap salah satu dari sunatullah gitu ya, dalam kehidupan berbagai umat. Jadi umat yang suka berbuat kerusakan, marentahkeun manusia ke nanti nukang nongong ka Allah, bermaksiat, nyembah ke selain Allah gitu. Dalam berbagai bentuknya. Lalu di antara mereka ada yang menolak perintah Allah. Maka mereka maka mereka itulah yang akan disiksa, diazab oleh Allah. Mulai selamat gitu. Mulai selamat. Itu sudah banyak terjadi pada umat-umat terdahulu ya, sebelum umatnya Nabi Muhammad. Kita perhatikan bagaimana kaum Ad, kaum Samud, gitu kan? Ketika mereka mengajak manusia yang lain untuk menyembah kepada selain Allah, kemudian melarang menyembah kepada Allah, mengajak berbuat kerusakan di muka bumi, ngajak maksiat, ngajak doraka, gitu kan? Maka apa? Balasannya adalah siksaan, azab dari Allah. Nepikeun ka dilenyapkeun gitu kan. Di Al-Qur'an itu banyak sekali. Anu dibenamkan itu, dibalikkan gitu ya. Anu asal nu di asalna di luhur terus dibalikkeun gitu. Lagi tuh lebih hiji acan desa. Ada yang hancur itu disapu angin, hilang gitu. Jadi angin puting beliung tapi mau padam gitu nya. Angin itu padam. Kelihatan dari jauh itu seperti awan
hitam awan yang mau hujan. Sebelumnya mereka bilang itu umatnya Nabi Hud ya, kaum Ad. Oleh Nabi Hud diingatkan, berimanlah kepada Allah, gitu kan? Berimanlah kepada Allah dan takutlah, aku takut kalian akan disiksa, diazab oleh Allah seperti umat-umat sebelumnya. Naon cenah? Cek kaum Ad teh kana Nabi Hud. Sok atuh datang gitu, mengolok-olok gitu. Sok atuh datang, mana siksa azab yang kau janjikan kepada kami itu? Kata Nabi Hud, ya, hanya Allah itu yang tahu. Innamal ilmu indallah. Sesungguhnya ilmu itu hanya ada di sisi Allah. Pengetahuan tentang turunnya azab itu, turunnya kapan dan bagaimana itu hanya Allah yang tahu gitu. Aku hanya menyampaikan apa yang seharusnya gitu. Aku hanya diperintahkan oleh Allah melalui wahyu untuk mengajak kalian beriman kepada Allah. Soal azab kapan turunnya dan bagaimana bentuknya itu hanya Allah yang tahu gitu. Dan aku takut engkau akan siksa oleh azab yang sangat pedih gitu. Nah benar datang ke gulung hidup yang kanan naon. Wah ada ini adalah aridum mumtiruna. Ini adalah awan yang akan menurunkan hujan, yang akan menumbuhkan kebun pohon-pohon, tanaman-tanaman di kebun-kebun kita. Disangka teh hujan, padahal itu adalah azab yang Allah akan timpakan kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka minta. Maka Allah turunkan itu mengepung mereka dari segala penjuru, dan angin itu melenyapkan seluruh penduduknya, yang tersisa hanya tinggal puing-puing bangunannya saja. Itu Pak. Ini salah satu bentuk azab Allah terhadap orang yang bermaksiat, berbuat kedurhakaan di muka bumi. Contohnya Allah. Nah, jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan tentang bagaimana hadis Rasulullah SAW ini mengajarkan kepada kita agar kita apik gitu dalam berbuat dan mengambil langkah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya adalah niat gitu. Niatnya itu harus diperhatikan dalam berbuat, dalam berkata, apapun itu harus diawali dengan niat yang baik. Ulah kosong tinu niat anu hadir gitu. Itu Pak, barangkali lah untuk pembahasan hadis yang kedua dari kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan menjadi bekal buat beramal soleh bagi kita semua. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.